Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Pada saat ini saya akan mengkhotbahkan tentang kasih yang benar. Nah, bagaimana sebenarnya kasih yang benar itu? Menurut kitab 1 Korintus 13 ayat 4 sampai yang ke-8 dikatakan bahwa kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pernah pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, perlu kita ketahui bahwa ini adalah surat Paulus yang disampaikan kepada jemaat di Korintus pada saat itu, di mana kasih itu sabar, kasih itu murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong, tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak pemarah, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah beberapa yang disebut sebagai kasih, yaitu tidak cemburu, tidak pemarah, dan lain sebagainya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada bagian-bagian kasih ini bukan hanya menggambarkan perasaan dan pikiran, tetapi suatu tindakan dan kelakuan yang diucapkan oleh Rasul Paulus. Itulah sifat kasih Allah Bapa di sorga kepada kita anaknya. Dan seharusnya kita sebagai anaknya juga harus meneladani atau mengikuti jejak Bapa kita di sorga. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pasti dalam benak kita timbul sebuah pertanyaan, di mana kita bertanya-tanya, apakah kita sekarang sudah layak disebut sebagai anak Allah? Nah, tentu pertanyaan ini muncul dalam benak kita. Tetapi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam Yohanes 4 ayat 7 dikatakan bahwa saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, Allah lah yang pertama kali mengasihi, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa kita. Dan tentunya harus ada respon balik dari kita, yaitu dengan meneladaninya dan hidup di dalam Dia. Jadi tentu kita sebagai umat yang dikasihi Tuhan, kita harus meneladani Yesus Kristus dalam hidup kita dan melakukan apa yang Ia kehendaki. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, barangkali muncul lagi pertanyaan di dalam diri kita. Apabila Allah itu kasih, mengapa saya selalu diperhadapkan dengan berbagai masalah? Mungkin pertanyaan ini seringkali muncul dalam benak kita. Tekanan dan berbagai krisis lainnya yang mendukakan hati saya.
kita bertanya-tanya mengapa masih banyak masalah, masih banyak berbagai krisis lainnya yang mendekatkan hati saya. Dan saya sudah melakukan apa yang Tuhan kehendaki, tapi seringkali muncul pertanyaan seperti itu. Namun dalam Ibrani 12 ayat 6 dikatakan bahwa karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan Ia menyesatkan orang yang diakuinya sebagai anak Allah. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, di ayat ini menegaskan bahwa Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Wujud Allah mengasihi kita, Dia mengizinkan berbagai ujian terhadap yang mendukakan hati kita agar kita semakin rohani dan terlepas dari percintaan dunia. Ibarat orang tua kita yang mendidik kita ketika kita berbuat kesalahan, pasti kita akan dididik untuk disiplin agar tidak mengulangi hal itu lagi. Nah, tentunya disiplin yang diberikan juga tergantung kedewasaan kita masing-masing. Nah, ajaran dari Allah datang terjadi karena dua kemungkinan. Yang pertama, saudara-saudari, yaitu karena kita sudah berbuat kesalahan. Misalnya, sebelumnya kita sudah pernah berkata kotor kepada sesama kita, membohongi sesama kita dengan kesalahan yang telah kita lakukan kepada sesama kita, kepada orang lain juga yang melakukan hal yang sama kepada kita. Tetapi di balik itu Tuhan punya rencana agar kita bisa merasakan bagaimana sakitnya diperlakukan seperti itu dan mau bertobat. Kemudian yang kedua, saudara-saudari, yaitu kita tidak melakukan kesalahan apa-apa, tetapi ada saja orang yang mau memfitnah kita, kemudian juga barangkali menjatuhkan kita, bahkan sampai ingin membunuh kita dan mengalami pertentangan dalam keluarga, krisis dalam berbagai hal, dan sering dengan berbagai penyakit dan lain sebagainya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, berada dalam posisi ini memang sangat sakit dan bahkan hampir membuat kita menyalahkan Tuhan. Kita sudah berjuang melekat dengan Dia, malah diperhadapkan dengan berbagai rintangan. Percayalah, semua bisa dilewati asalkan kita sabar, berjalan terus dengan Dia, dan membuahkan hasil yang baik. Membuat kita makin melekat dengan Dia, meninggalkan percintaan dunia, dan menyadari bahwa tiada tempat perteduhan sejati di bumi, perteduhan sejati yang damai, yaitu hanya ada di surga. Dalam berbagai rintangan yang kita alami, disitulah iman kita diuji. Apakah ketika kita diperhadapkan dengan ujian, tentu kita memilih tetap berjalan dalam kebenarannya, atau malah kita memilih untuk menjauh darinya. Seperti suatu emas yang murni yang telah mengalami proses yang panjang sehingga bisa menjadi suatu emas yang murni. Nah, kita ini biji permata Allah.
anak Allah. Oleh karena itu, kita sudah seharusnya menjalani semua itu. Pencobaan-pencobaan yang kita alami belum sampai mencucurkan darah. Percayalah, ada tangan Tuhan dan mata Tuhan yang selalu memperhatikan kita. Tentunya pencobaan yang kita alami berbeda-beda, tergantung dengan tingkat kedewasaan kita, di mana Tuhan mengizinkan segala sesuatu terjadi sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Oleh karena itu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita harus belajar bersyukur ketika kita dihadapkan dengan berbagai rintangan. Mari belajar berkata, "Ya Bapa, terima kasih Engkau mengizinkan hal ini terjadi. Karena Engkau mengasihi aku sebagai anak-Mu. Tuntun aku ya Bapa untuk menjalaninya. Aku percaya semua bisa dilewati." Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, itulah firman yang dapat saya sampaikan. Kiranya kita dapat melakukan kasih yang benar itu, kasih dengan tulus, kasih yang tidak sombong dan tidak memegangkan diri. Shalom.